Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan pengantar rekayasa dan desain. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita sebelumnya, yaitu kita sudah mencoba mendefinisikan permasalahan yang akan kita pecahkan. Lalu kita sudah belajar bagaimana caranya membuat beberapa alternatif desain untuk memecahkan masalah yang sudah kalian definisikan. Sekarang kita akan belajar terkait bagaimana cara kita untuk mendetailkan desain terbaik dari alternatif-alternatif desain yang sudah kalian definisikan sebelumnya. Jadi kalian kan sudah memilih gitu ya, saya anggap di tahap ini kalian sudah memilih, oke, kayaknya desain ini yang terbaik dan kita akan build up dari sini. Nah, itu bagaimana sih cara pendetailannya, aspek-aspek apa saja yang harus kita lihat gitu ya, aspek-aspek saja yang harus kalian penuhi juga. Selanjutnya kalian akan defense gitu ya, kalian akan presentasi di hadapan katakan kita anggap pemilik modal misalnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya meyakinkan bahwa desain kalian ini adalah desain yang terbaik? Dan di sini juga saya akan jelaskan materi terkait nantinya UTS dan UAS itu akan seperti apa, terutama UTS ya. Baik, untuk materi hari ini seperti tadi sudah saya sampaikan ya, jadi kita akan fokus ke detailed design dan design defense. Nah, sekarang kita akan membicarakan aspek-aspek apa saja sih yang harus kalian penuhi atau kalian perhatikan ketika membuat sebuah detailed design. Yang pertama adalah analisis kalian dulu gitu ya. Jadi ini mungkin kalau kita di penelitian gitu ya, biasanya analisis itu memang justru dilakukan terakhir ketika data-data sudah ada gitu ya. Jadi kita sudah punya teori, teori bergerak ke metode, lalu praktiknya gitu ya, dan akhirnya kita mendapatkan hasil, baru kita analisis. Nah, dalam proses desain atau proses engineering gitu ya, analisis itu kita lakukan di awal untuk apa? Untuk apa ya, mengaplikasikan model-model matematis dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sifatnya hardware gitu ya, kalian membuat alat yang alat itu misalnya akan menampung air atau apapun itu pasti kalian punya model matematikanya. Semudah ini aja, kalau misalnya kalian menampung air hujan gitu ya, kalian pasti akan punya ukuran dari tong penampung itu kira-kira berapa ukurannya gitu ya, bentuknya apa dulu gitu kan, bentuknya misalnya dia itu silinder gitu. Silinder kan punya alas yang merupakan lingkaran, nah lingkaran itu diameternya berapa dan tingginya berapa. Kalian punya volume dari si tabung tersebut gitu kan, kalian punya volume silinder tersebut, lalu misalnya kalian mau menampung hujan, kalian harus tahu dulu curah hujan di area kalian misalnya berapa gitu. Misalnya berapa milimeter gitu kan per apa per apakah dia per hari, per tahun atau apa. Nah, nantinya kalian akan tahu kira-kira dalam waktu berapa lama si tabung itu akan penuh. Kira-kira kan seperti itu ya. Jadi kita hanya mengaplikasikan beberapa model matematika yang kita tahu. Jadi model matematika ini nggak perlu yang rumit-rumit ya. Sekedar yang kalian pahami aja gitu kan, kalian tahu volume tabung berapa, kalian tahu curah hujan berapa misalnya gitu kan, ya udah kalian bisa hitung kira-kira berapa lama tabung itu akan penuh, misalnya kalian maintain harus perlu maintenance gitu-gitulah. Jadi itu untuk hardware-nya. Kalau untuk software berarti kalian kira-kira kalian tuh mau memecahkan apa dulu sih gitu kan, apakah ada persamaan yang akan kalian masukkan ke dalam program kalian gitu. Nah, hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi emang apa aja sih data-data apa aja yang nanti kalian masukkan dan persamaan-persamaan apa yang akan kalian pakai, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah tahap analisis. Tahap kedua baru kita masuk ke eksperimen untuk mencocokkan apakah analisis di awal gitu ya, perkiraan kita di awal, perhitungan kita di awal itu cocok dengan dunia nyatanya gitu. Nah, eksperimen ini biasanya kita lakukan small scale aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin lagi-lagi kita hardware software lah ya, karena saya pengen mengakomodir ide apapun yang kalian punya gitu ya. Jadi saya nggak akan membatasi itu. Jadi kalau misalnya kalian hardware gitu kan, tadi misalnya kita pengen tabungnya besar gitu kan ya, misalnya diameternya berapa meter gitu kan, tingginya juga berapa meter. Nah kalian bikin small scale dulu gitu, model kecil aja gitu ya. Bisa nggak usah bikin, misalnya kalian pakai apa gini-ginian gitu ya. Ini apa sih namanya, toples-toples kecil atau kaleng-kaleng kecil yang kalian bisa gunakan. Kalian ukur dia tuh berapa senti kali berapa senti segala macem. Habis itu coba aja gitu kan. Isi misalnya pakai selang atau apa gitu yang secara curah
kalian bisa bilang curah hujan, itu kalian bisa hitung dulu gitu kan, dia tuh berapa volumenya penuh dalam berapa, itu berarti curah hujannya segitu gitu. Pakai shower atau apa kayak gimana lah caranya gitu kan. Nah, itu nanti kalian bisa eksperimen beberapa kali apakah perhitungan kalian itu cocok dengan situasi sebenarnya gitu kan. Terus kalian eksperimen aja bikin hujannya sehari berapa kali gitu kan ya, atau misalnya dalam seminggu hujannya tuh cuma paling totalnya cuma 1 jam gitu, misalnya per sekali hujan tuh 15 menit gitu kan, hujannya cuma dalam 4 hari, totalnya 1 jam gitu kan dalam 1 minggu gitu kan. Hal-hal seperti itulah, itu eksperimen kecil-kecilannya gitu. Sementara kalau kalian lebih ke software, berarti kan kalian lebih mudah sebenarnya kan, karena kalian tinggal memasukkan angka-angka aja gitu. Sebenarnya masih model, tapi angkanya itu kalian udah ngambil dari data gitu. Jadi kalau di matematika itu kalian cuma coba-coba taruh angka segini, di eksperimen untuk online gitu ya, itu kalian kalau bisa pakai data-data misalnya nanti kalau misalnya kalian akan bergerak ke Google Earth Engine, kalian ambil data curah hujan misalnya di Jawa Barat gitu kan ya. Kalaupun tidak, kalian bisa download data lain gitu kan ya. Dari mana kalian bisa tahu misalnya di satu titik aja, nggak usah spasial gitu ya. Di satu titik, nggak usah spasial dalam arti itu lebih dari satu tempat gitu ya. Kalian fokus di satu titik, menurut bacaan gitu ya, curah hujan di Jawa Barat itu segini, atau misalnya anginnya segini, segala macam, itu kalian masukin ke model matematika kalian gitu kan. Atau apalagi sih misalnya kalau kalian nggak mau pakai hitung-hitungan, apakah ada berita-berita yang mengkonfirmasi perkiraan kalian di awal, kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah tahap eksperimen. Setelah tahap eksperimen baru kita bukan setelah tahap sih sebenarnya, untuk melengkapi tahap eksperimen ini tentunya kita harus bikin model gitu kan ya. Tadi saya sudah katakan ya, kalau hardware berarti kalian bikin replika kecil gitu kan ya untuk eksperimen tersebut. Kalau misalnya software ya berarti kalian bikin betanya dulu gitu kan untuk ngetes gitu. Yang ngetes itu nggak cuma kalian, tapi kalian bisa tes ke yang lain gitu kan. Ini kira-kira menarik nggak sih gitu kan. Kalau enggak ya bikin desain-desainnya dulu kalau misalnya memang belum jadi softwarenya. Hal-hal seperti itu ya. Lalu tentunya kemarin kita sudah belajar sketching ya, sekarang kita akan belajar detailed drawing gitu. Detailed drawing sendiri sebenarnya lebih kepada kalau misalnya hardware, tadinya kan kalian cuma sketsa gitu ya. Kalian cuma pokoknya pengen bentuknya kayak gini, ada ininya, ada itunya, lalu ada apa sih namanya, kira-kira ini yang fungsinya buat mengapungkan, misalnya yang ini fungsinya buat nembak kalau misalnya gambar kemarin gitu ya. Nah sekarang udah ada skalanya, udah ada materinya, kalian mau pakai apa gitu kan ya, hal-hal seperti itu gitu. Lalu skala tuh dalam arti maksudnya kayak dimensi lah ya kan, dan ada skalanya gitu. Jadi dimensinya kayak dalam arti ini lebarnya berapa, tingginya berapa, panjangnya berapa, lalu masing-masing tuh udah ada gitu kan ya. Lalu kalau misalnya kalian bikin model, modelnya udah berdasarkan skala yang kalian gambar tersebut gitu. Ini model 1 banding berapa gitu misalnya kan. Lalu untuk software berarti kalian bikin detailed user interface. Jadi nanti kira-kira tuh orang ngeliat ini, mencet ini kemana gitu. Jadi udah bukan, kemarin kan kalian kalau software belajar bikin hierarki gitu kan ya. Jadi ada katakan ada beberapa tombol gitu kan ya. Tombol yang ini nanti dia mencet akan ada menu lain lagi. Menu yang ini dipencet ada apa? Nah sekarang kalian udah bikin interface-nya dalam arti logonya tuh bentuknya kayak apa sih gitu kan. Lalu nanti interface yang kalian lihat gitu ya, yang kalian lihat di handphone kalian tuh seperti apa gitu kan ya. Kalau misalnya Gojek kan interface-nya kalian bisa lihat dia warnanya berarti hijau gitu kan. Untuk setiap model ada GoRide, GoFood, Go apa itu ada masing-masing logonya. Begitu kalian pencet nanti kira-kira tampilan yang orang lihat tuh seperti apa gitu. Sama juga dengan aplikasi-aplikasi lain, Traveloka kayak gitu kan, yang saya lihat yang ini ya, yang standar-standar aja, Traveloka, Shopee, Instagram itu kan udah ada desain interface-nya dulu dari mereka sebelum mereka masukin ke programmingnya, kira-kira seperti itu. Lalu barulah kalian masuk ke tahap design defense, yaitu tahap di mana kalian mempresentasikan prospektif project kalian terhadap orang lain gitu ya, kepada sponsor atau investor biasanya. Jadi kalian anggap kita sebagai sponsornya sekarang, nanti akan didiskusikan. Gitu.
Nah, sekarang kita masuk ke detailnya ya. Jadi untuk eksperimen kalau analisis tadi cukup straightforward ya. Pokoknya kalau ada persamaan apapun, kira-kira itu persamaannya coba kalian uh, pikirkan gitu. Desain kalian ini akan bekerja untuk apa selama berapa lama gitu. Nah, jadi untuk eksperimen pertama kalian identifikasi dulu aspek-aspek desain apa sih yang kalian pengen nilai gitu kan, dan terutama performanya gitu. Dan mana sih yang masih kalian tuh ragu-ragu? Misalnya kalian ragu-ragu, kayaknya curah hujan tuh nggak pasti deh, nggak bener-bener segitu per tahun gitu. Kan itu kalian bisa bagi-bagi ya. Kalau segitu per tahun berarti per bulannya berapa? Atau misalnya itu rata-rata dari apa? Kayaknya nggak segitu deh. Coba kita variasiin gitu kan ya. Kayak masih nggak yakin gitu. Lalu diasosiasikan aspek tersebut gitu ya dengan variabel-variabel yang ada gitu. Contohnya tadi gitu kan, misalnya variabelnya curah hujan. Curah hujannya kalian geser-geser gitu. Misalnya kalau segini curah hujan segini dia penampungannya penuh dalam berapa lama. Curah hujan dinaikin dia penuh dalam berapa lama. Hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalian bisa tabulasikan jika ini maka ini segini, kalau ini segini segala macam gitu ya. Jadi stick to simple experiments gitu ya. Jangan terlalu advance gitu mikirnya karena di sini kita masih belajar gitu kan ya. Nah, setelah itu lakukan eksperimen itu fungsinya adalah untuk mengurangi resiko sesedikit mungkin gitu ya. Karena misalnya resikonya apa? Resiko paling buruk dari sebuah apa ya, dari sebuah desain itu kan sebenarnya kalau menurut saya paling buruk banget itu kan kecelakaan gitu ya. Kalau misalnya kita kehilangan uang, kehilangan apa, itu masih gitu ya. Misalnya rugi gitu ya, itu masih oke. Tapi kalau misalnya kita sudah bahaya gitu ya, sudah kehilangan nyawa misalnya, atau misalnya karena kehilangan nyawa pun sebenarnya semuanya kehilangan uang gitu kan ya, kalian ujung-ujungnya ke sana juga. Tapi kalau misalnya udah berbahaya, barang kalian itu bisa menimbulkan katakan bencana gitu ya. Kita udah tahu lah beberapa misalnya kayak tanggul bocor apa segala macam itu kan juga resiko gitu kan ya. Tapi tentunya kalian punya time frame gitu. Seperti sekarang yang kalian kerjakan time frame kalian bikin proposal ya sampai UTS, bikin barangnya atau bikin simulasi barangnya itu sampai UAS gitu kan. Jadi kalian punya time frame, jangan lupa itu. Lalu yang tadi saya bilang ya, tadi saya sempat bilang kalau misalnya sudah jadi eksperimennya, kalian bisa bikin itu dalam tabel atau grafik gitu. Biar apa? Biar kelihatan hubungan antar variabelnya itu kira-kira seperti apa. Nah, untuk model dan detail drawing gitu ya, itu benar-benar straightforward dari yang tadi gitu ya. Jadi bikin model, habis itu bikin gambarnya kira-kira seperti apa gitu. Kalian untuk detailnya saya rasa cukup banget baca di buku yang sudah saya berikan ya, karena ini juga saya adaptasi di buku, dan ini adalah contoh dari desain defense gitu. Jadi nanti pada saat kalian presentasi, saya akan punya rubrik. Jadi rubriknya tidak akan seperti ini ya, kurang lebih nanti saya akan jelaskan. Detailnya sedang kami bangun dulu ya gitu untuk karena kami mengacu pada rubriknya PKM gitu kan biar kalian ready lah kira-kira akan seperti apa. Nah, jadi nanti akan dilihat gitu ya judulnya kira-kira semenarik apa gitu ya. Di sini ada slide-slide-nya gitu ya misalnya total. Jadi gini, ini contoh membuat presentasi gitu ya. Jadi sebelum kalian membuat presentasi, kalian outline dulu gitu kan. Apa aja sih yang mau kalian kasih? Misalnya judul tuh satu slide gitu kan. Untuk outline misalnya satu slide gitu ya. Jadi ini akan kami presentasikan. Untuk definisinya itu satu slide. Ini contoh ya, kalian nggak perlu benar-benar ngikutin, tapi ini contoh. Lalu requirement-nya apa, alternatif konsep yang nggak terpilih itu apa, itu bahkan mereka presentasiin gitu di situ. Final konsepnya apa, fiturnya apa, explain kenapa, jadi ini ada jumlah slide-slide-nya juga ya. Detail design gitu kan, close up-nya seperti apa, hasil, dan summary kira-kira. Nah summary ini juga sangat penting ya, jadi intinya apa, biar orang yang lihat itu ke-refresh dan oh intinya tuh ini gitu. Ini adalah total slide-nya, contohnya. Ini cukup banyak sebenarnya ya, karena nanti presentasi kalian mungkin akan flash presentation aja, seperti 5 menit mungkin nggak akan terlalu banyak. Saya rasa sih 5 menit lah gitu. Jadi kalau 5 menit, pikirkan berapa lama waktu kalian untuk ngomong gitu. Mungkin rule of thumb-nya sebenarnya kan satu slide itu 1 menit ya, tapi kalau title kalian bisa lah nggak hitung gitu. Jadi sekitar 6 sampai 8 slide saya rasa itu akan baik untuk kalian ya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Oke. Nah,
ada beberapa tips gitu ya untuk cara kalian presentasi. Nah, di sini adalah untuk delivery-nya, cara presentasinya. Pertama, sebisa mungkin jangan membaca apa yang kalian tulis secara langsung gitu. Seperti saya gitu ya, walaupun saya ada saatnya di mana saya ngebaca gitu ya, kayak tadi do not read sentences, ini kan saya Indonesiakan lah kira-kira seperti itu. Tapi pasti ada saatnya di mana saya mau menjelaskan hal lain gitu, terutama kalau misalnya presentasi kalian itu ada model gambarnya, itu kalian jelasin gambarnya aja gitu. Jadi nggak usah kayak tiap ada kata-kata dibaca, kata-kata dibaca. Dan lihat ke penonton gitu ya. Kalau seperti saya sekarang kan berusaha gitu ya ngelihat ke kamera walaupun sambil baca gitu. Nah, untuk presentasi kalian juga seperti itu. Apalagi nanti kalau kita punya kesempatan offline, sebisa mungkin lihat juri-jurinya gitu. Atau lihat teman-teman kalian yang nonton misalnya. Jadi jangan fokus pada presentasi kalian sendiri gitu. Karena ada kecenderungan kita tuh selalu kayak gini gitu. Itu biasanya kelihatan bahwa orangnya tuh deg-degan. Saya pun suka kayak gitu. Kalau saya nggak siap presentasi, saya nggak latihan, itu pasti saya kayak gitu gitu. Itu kurang baik gitu ya. Lalu kalau misalnya nanti offline, berarti kalian berdirinya ya jangan di depan slide gitu kan, di sampingnya atau gimana gitu, agar enak juga dilihatnya. Selanjutnya latihan ya, karena saya pun sebelum saya ngerekam ini gitu ya, saya pasti baca dulu, latihan dulu, bahkan kalau misalnya ada beberapa hal yang susah, sampai sekarang setiap sebelum saya ngajar atau setiap sebelum saya ngasih materi ke orang-orang di luar ITB, maupun itu buat komunitas atau buat instansi, saya pasti latihan dulu gitu. Kenapa? Karena ya dengan sebanyak-banyaknya latihan kita akan kebiasa gitu, enak gitu ngomongnya, nggak nyari-nyari gitu ya, enggak, aduh ini gue jelasin apa ya, ini apa, dan kita akan menghindari yang namanya blank gitu. Jadi latihan ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang dulu pernah drama gitu di kampusnya, di kampus lagi di SD-nya, SMP, SMA gitu ya, atau ada yang performer di sini, ada yang pemain gitar, penari, pemain piano, penyanyi, itu kan pasti kalian ada praktisnya gitu sampai mungkin kalian tampil cuma 3 menit gitu ya, 5 menit gitu. Saya pun merasakan itu gitu kan. Kalian paling tampil 3 menit, 5 menit, tapi latihannya itu pasti berbulan-bulan, seminggu berapa kali, setiap kali latihan tuh kalian berapa lama. Kalau misalnya kalian penari gitu ya, dalam 3 menit mungkin ada beberapa segmen, ada satu segmen yang kalian ulang berkali-kali dulu gitu, sampai akhirnya nanti tampil di semuanya. So, practice does make perfect gitu ya. Walaupun nggak akan ada perfect itu. Be positive and dynamic gitu ya. Jadi jangan lupa kalian ini pada prinsipnya jualan ide gitu kan ya. Jangan sampai jualan ide tapi ya ini kayak gini, ini kayak gini. Kalian harus lebih atraktif daripada saya sekarang. Saya jujur sekarang lagi agak sakit ya, jadi makanya agak tone down. Tapi nanti kalau misalnya kalian emang presentasi barang kalian, itu kalian harus se-lively mungkin gitu. Bikin orang tuh tertarik sama presentasi kalian. Selanjutnya, secara visual, pertama, kalau misalnya kalian memang mau mendeskripsikan sebuah desain, sebisa mungkin jangan terlalu banyak kata-kata gitu ya. Kalau ini kan memang saya menjelaskan materi ya, jadi mau nggak mau saya akan ngasih banyak kata-kata. Tapi kalau misalnya kalian mendeskripsikan desain, mendeskripsikan sebuah ide, itu sebisa mungkin ini ilustrasi gitu. Jadi untuk kata-katanya hanya untuk melengkapi ilustrasi yang sudah ada. Lalu font size-nya harus kelihatan. Ini font size saya gede-gede banget ya. Jadi kebayang kalau misalnya ini pun dipindah ke screen, ini masih kelihatan sejauh apapun kalian lah kira-kira. Jadi rule of thumb-nya maksimum kalau dalam presentasi slide itu 18 ya ukurannya. Itu paling kecil gitu. Paling kecil tuh 18 PT, 18 poin. Kalau udah di bawah itu akan susah sekali untuk orang membaca gitu. Dan itu kalian nggak mau. Karena ujung-ujungnya orang nggak akan baca itu, kecuali kalau misalnya kalian bikin tulisan yang orang nggak pengen baca, itu di bawah itu silahkan. Lalu taruh konsep dan detail drawing, of course gitu ya, taruh detail drawing kalian, jadi udah nggak sketsa doang ya, udah detail. Lalu untuk setiap slide kalian kasih judul, entah gimana caranya. Kalau sebisa mungkin sebenarnya judul itu konsisten gitu ya, judulnya di situ-situ aja gitu kan. Kayak slide saya pun sebenarnya kan konsisten ya, pokoknya judulnya ini yang sebelah kiri sini, kanan itu penjelasan. Dan setiap slide itu harus ada judul, kalau enggak orang akan bingung ini lagi ngomongin apa ya kira-kira. Lalu hasil-hasil kalkulasi kalian, eksperimen kalian silahkan gitu ya diberikan, khususnya masih dalam tahap analisis dulu, mungkin belum sampai eksperimen itu boleh. Dan untuk setiap kata dan gambar itu harus bisa kelihatan ya.
Lalu ini ada sedikit tugas ya, tapi tugasnya itu nggak perlu dikumpulin hari Rabu, ini akan digabungkan dengan tugas yang akan saya berikan di hari Rabu. Jadi, based on what you have learned, start to focus on your most preferred concept to build up your proposal and presentation gitu ya. Jadi, saya anggap kalian sudah melakukan tahap alternatif concepting. Nah, sekarang fokus ke salah satu konsep yang akan memang kalian bangun, lalu kalian mulai bikin proposal sama presentasi, mulai dicicil gitu ya. Nah, nanti grading UTS-nya itu proposal memang hanya 20%, tapi jangan lupa 20% itu bisa ngefeknya besar sekali gitu ya. Ini pun yang terjadi kemarin saya ngasih nilai pengenalan komputasi gitu ya. Untuk tugas tuh kalau nggak salah cuma berapa ya? Cuma 10% gitu ya, tugas-tugas di kelas gitu kemarin di kelas saya. Tapi banyak banget ternyata yang kebantu gara-gara tugas gitu, misalnya dia tadi ABC jadi B gitu. Dari B jadi AB itu gara-gara tugasnya bagus-bagus itu kebantu. Jadi 20% itu ada efeknya tuh nyata gitu ya. Lalu presentasi nanti 50%. Jadi presentasi kalian buat sebagus mungkin dan seclear mungkin dan jangan lewat dari batas waktu yang nanti akan saya tentukan. Saya nggak akan kasih tahu sekarang ya, tapi coba build up dulu paling tidak dari proposal. Lalu diskusi, nanti kita akan ada tanya jawab, itu 30%. Jadi benar-benar siapin semua materi sebaik mungkin. Jadi seperti tadi saya katakan, untuk assignment ini akan saya gabung dengan M08 nanti di hari Rabu ya. Dan produknya, jadi bukan kalian bikin seperti kemarin ya, satu halaman isinya ini, bukan ya, tapi kalian produknya udah proposal draft gitu ya, itu kalian kumpulkan. Mungkin saya akan kasih waktu hingga Selasa depan atau Rabu depan gitu ya, bukan Rabu besok ya, minggu depan gitu. Selasa atau Rabu minggu depan kalian udah punya draft proposal di mana saya bisa nanti lihat perkembangannya dari situ ke final proposal kalian. Saya rasa itu saja, tapi saya akan mengingatkan kembali ya. Jadi seperti ini draft proposalnya. Jadi yang warna biru muda ini adalah yang harus ada di proposal. Yang warna biru tua ini kalian skip dulu untuk nanti di UAS gitu ya. Jadi ini untuk proposal jangan lupa ada CEO-nya siapa, anggota kelompok jabatannya apa aja, karena nanti pun pas tanya jawab saya akan tanya berdasarkan misalnya, oh kamu ini ya, oke coba jelasin ini sesuai dengan jabatan yang sudah kalian tentukan nanti. Ya, jadi latar belakang, metode, jangan lupa hal-hal yang tadi saya sudah presentasikan di awal gitu ya, bukan di awal sih, pertemuan selanjutnya problem definition-nya apa, lalu apa sih namanya alternatif konsepnya apa itu juga kalian jelaskan di bagian ada yang di latar belakang, ada yang metode ya. Dan jangan lupa nanti 4 ini bukan ini ya, bukan berarti ini harus konstruksinya seperti ini, kalian bisa tambahin misalnya 4.1, 4.2, 3 gitu latar belakang itu nanti kalian bisa jelasin misalnya literatur studinya 3.1, lalu misalnya kalian ada apa lagi 3.2 dan lain-lain gitu ya, itu silahkan terserah ya. Tapi ini modelnya. Baik, saya rasa itu saja ya untuk pertemuan hari ini, cukup clear. Ini hanya mengembangkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti kalau untuk tanya jawab atau diskusi tugas-tugas akan kita lakukan di kelas. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.